Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Senin tanggal 15 Desember 2021. Saya Tukiran, teknisi listrik Bandara Pangandaran Batam, akan menjelaskan mengenai gambar transmisi dan distribusi listrik Bandara Pangandaran Batam. Maka dari itu kita coba. Oke. Sip. Coba gambarnya, maka harus bisa memahami semua. Oke, sip, lanjut. Inilah gambarnya. Mari yang saya gambar, dan semua akan mengerti. Ini gambarnya. Saya jelaskan sini. Ya. Ini gambar listrik Bandara Pangandaran Batam, revitalisasi gambar baru atau gambar baru 20 November 2021 oleh Tukiran. Gambar ini sebenarnya tidak seperti ini, pecah-pecah, maka ini saya rangkai jadi satu. Pertama saya akan menjelaskan yaitu mengenai sini PLN 1, PLN 2. Ini MVP, medium voltage panel. PLN 1 dari gardu induk Batu Besar, PLN 2 dari gardu induk Rutania. Salah satu akan masuk sehingga tegangan masuk ke 3 masuk ke gudang Persero. Masuk ke 4 dia akan masuk terus masuk ke Kutilang. Kutilang dia akan masuk lagi ke Merpati. Merpati akan masuk ke NP. Oke, sampai sini dulu menjelaskan. Oke. Terus selanjutnya dari 6 masuk ke 7, 8 ke T1, sini 20 kV, di down jadi 380, masuk ke PLN 1, PLN 2, sehingga masuk ke ED3, ED5, ED3. ED3 dia akan masuk lagi ke T4, dinaikkan 20 kV, masuk ke 8 masuk ke 8 sini, dia akan masuk ke 32 masuk ke priority sini. Jadi apabila PLN ini on, maka tegangan itu dua-duanya akan ada dari dua-duanya jadi PLN, tapi ini dari langsung dari main voltage panel, yang ini dari ED5 atau ED3 yang ini standby dua-duanya. Selanjutnya kami akan menjelaskan di sini. Selanjutnya tegangan masuk ke ini T12 standby, ED3 masuk ke main distribution board 1, yaitu masuk ke SS2 dan deport. Selanjutnya masuk ke RX, masuk ke limbah. Di sini MDB6 yaitu masuk ke CCR. CCR ada UPS interlock, yaitu bila genset atau PLN off sementara, maka CCR akan selalu normal on, di-cover oleh UPS. Selanjutnya di sini ada ke powerhouse, tower, A2B atau PK pemadam kebakaran. Ini lokasinya di powerhouse semua. Selanjutnya apabila tiba-tiba PLN off, maka genset 1, genset 2, Z3, Z5 akan hidup bersamaan dalam 16 detik, maka dia akan bisa beban. Di sini akan terjadi sinkron, dan 16 detik sinkron, dia akan beban keluar ke T4. T4 dinaikkan 8 langsung ke 32 langsung ke P. Oke, standby sampai sini dulu. Oke. Yang di sini bebannya masuk ke sini tadi, ini ke MDB1 dan MDB6. Ini. Terus apabila tiba-tiba PLN-nya hidup, maka tegangan PLN sama tegangan genset ini dia akan sinkron. Tegangan PLN sama genset akan sinkron selama sekitar 4 menit. Maka apabila tegangan sinkron sudah sama antara PLN sama genset sudah sama, maka dia akan diambil alih oleh PLN semua, sehingga genset 1, 2, genset 3, 5 ini akan terputus satu-satu, cetak terputus satu-satu, sehingga beban diambil alih oleh PLN semua. Ini prinsip kerja caranya sinkron di Bandara Pangandaran Batam. Ini. Selanjutnya kami menjelaskan di
sini, yaitu mengenai sini. Oh ya, ini T5 2500 cafe A itu non priority nggak dipakai. Ini T5 1000 cafe A tidak dipakai. Ini T6 1000 cafe A priority tidak dipakai lagi. Sekarang kami menjelaskan di sini apabila beban dari PLN, maka non priority beban dari PLN tadi di sini nih. Nah, di sini dari 4 masuk kemari, masuk ke ini Merpati, masuk ke NP. Terus yang di sini jelaskan dulu, ini yang 3 ini dia ke gudang Persero. Apabila ada gangguan, maka dia bisa di cover dari T4. Jadi cover bentar. Atau apabila PLN mati, maka bisa juga di cover dari T4. Itu fungsinya. Jadi bisa dari sini, bisa dari sini. Priority dari sini, dari non priority dari sini. Selanjutnya jelaskan mengenai yaitu di sini ini panel baru ini baru. Yang ini lama, hanya dirubah-rubah aja. Ini baru. Di sini 1212 medium voltage main distribusi panel. Jadi apabila beban ini dari non priority, maka T1, T2 akan bekerja. Semua beban ini akan tersuplai. Oke. Selanjutnya kita jelaskan dulu, yaitu ini beban ini kapasitor bank, fungsinya untuk memperbaiki KOSPI, harmonik untuk menghilangkan debu-debu dalam listrik. Ini SJP UPS, ini BWTP, ini SJP 1 SJP untuk airset dan untuk AHU. Ini SJP 3, 5 spare. Yang bawah yaitu T2 SJP chiller 1, SJP chiller 2, SJP 2 harmonik untuk menghilangkan debu-debu dalam listrik. Ini panel rumah trafo, yang ini kapasitor bank untuk memperbaiki KOSPI. Ini bus itu Batam Automation System, artinya bus ini building automation system, yaitu untuk mengatur ACB ini semua ini T1, T2, ini semua ACB ini diatur oleh bus. Di sini ini harusnya interlock harusnya, tapi sementara ini belum, masih manual, jadi dua-duanya pencet bisa masuk. Itu salah satu dia akan bisa masuk, ini belum diatur ini sementara. Jadi di sini akan jelaskan ini ada coupler. Coupler di sini ada istilahnya 101, 011, 110. Artinya begini. Apabila beban sekarang non priority yang PLN yang on, maka T1, T2 akan bekerja, sehingga coupler tidak bisa bekerja. T1 1, T2 1, coupler akan kosong. Apabila PLN mati, beban dari priority, maka T1 bekerja, coupler bisa bekerja atau standby, T2 kosong. Artinya kalau bebannya priority, makanya T2 bekerja, ini semua bekerja, ini off semua, T2 off, coupler standby bisa di on kan, artinya standby 1 bisa di on kan. Terus apabila T2 off, maka coupler bisa di on kan atau standby. T2 nih 011, maka T2 1. Ini beban on, ini beban off. Lanjutnya sekarang ini yang terjadi apabila PLN off, maka beban dari priority dia T1 akan on. Beban ini akan on semua, ini off semua. T2 akan off, jadi makanya dia akan terjadi 110. Nah, apabila bus ini akan mengatur, apabila sekarang T2 off, beban dari genset, sehingga kami membutuhkan SJP chiller 1 harus on, maka bus akan memerintahkan bidding automation system akan memerintahkan coupler untuk bekerja, sehingga coupler terhubung, sehingga SJP chiller 1 ini akan terhubung, maka ini akan hidup semua, tambah chiller 1 yang hidup, yang lainnya ini akan off, ini off, sehingga beban ini akan hidup tambah 1 ini on. Itu kenapa begini? Karena genset kita ini belum mampu untuk menghidupkan semua beban yang ada di Bandara Hang Nadiem Batam ini, makanya harus dipilah-pilah mana beban yang hidup, mana yang tidak. Dan selanjutnya apabila
PLN off dihasilkan seperti tadi, maka coupler akan 1 standby, ini akan 1. Jadi jadinya 0 1 1 gitu. Inilah prinsip kerjanya coupler. Jadi coupler ini A1 dia dapatnya dari NC T2 atau NC T1. Jadi kalau T1 ini off atau T2 off atau dua-duanya off, maka coupler bisa bekerja. Tapi kalau T1 T2 bekerja, maka coupler akan kosong. T1 bekerja, T2 bekerja, coupler akan 0. Jadi beginilah penjelasan mengenai transmisi distribusi listrik Bandara Halim Batam. Mudah-mudahan dipahami semua dan mengerti, karena gambar ini saya rangkai lagi supaya jadi satu. Mudah-mudahan semua bisa memahami dan penjelasan saya tadi. Oh iya, mungkin kalau ada yang tinggalan, apabila PLN itu maka jadi 6, 7, 8, T1 di down jadi 380, PLN 1, PLN 2 akan terhubung, beban masuk ke ID5. Ini apabila PLN off, maka dari genset masuk tadi, beban dari T4 keluar, T1 tidak bekerja, ini akan lepas. Kalau PLN bekerja, maka ini akan lepas. Itu. Jadi gitu, ini cara kerjanya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat yang kami jelaskan mengenai listrik Bandara Halim Batam. Demikian tadilah listrik yang kami jelaskan, yaitu saya Tukiran, teknisi listrik Bandara Halim Batam, menjelaskan mengenai gambar hari ini, hari Senin, tanggal 15 Desember 2021. Oke, saya akan menyampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke, sip.